perwakilan dari Kabupaten. Izin Pak, saya mau menanyakan, saya sering bercocok tanam, ya kan, berbagai jenis tanaman Pak, maksudnya tanaman padi. Itu yang nggak bisa saya atasi masalah penyakit Pak, penyakit yang kuning-kuning itu Pak. Nah itu sudah ibaratnya banyak orang yang ngomong katanya airnya bisa dulu toh Pak, air itu terus biar kering nggak ada airnya gitu. Tapi sudah saya katakan berkali-kali itu tetap nggak bisa diselamatkan. Dan izin bertanya Pak, barangkali Bapak berpengalaman dalam bercocok tanam, itu solusinya gimana itu Pak? Untuk apa obat atau gimana? Saya sudah pernah pakai fermentasi, pakai air pul itu Pak, air pul saya kasih apa itu, kasih obat, tapi ternyata tidak lanjut juga. Jadi mohon petunjuk Pak. Terima kasih. Menanyakan sampai kurang lebih seminggu baru diakhiri yang bertanya. Saya kira itu berapa? Penyakit kuning ini ada beberapa macam Pak. Yang umum itu tunggu, kemudian kena BLP atau HCV, awal dan bakteri itu juga sifatnya kuning, kemudian tusuk akar juga kuning. Jadi pertama kita harus tahu penyakitnya apa. Kalau bakteri itu apa, HCV atau itu penyebabnya itu bakteri. Kalau tumbuh itu virus, kemudian ada yang disebabkan oleh jamur juga. Kemudian serangan hama yang misalnya penggari batang itu juga menyebabkan daunnya itu kuning dulu, baru nanti akhirnya jadi apa? Jadi coklat kemudian mati. Nah, kalau langkahnya yang pertama harus kita tanam padi yang tahan terhadap varietas itu. Padi tahan tunggu misalnya, atau padi tahan awal daun bakteri. Kalau daun bakteri itu biasanya di musim hujan atau pada musim walian. Setelah hujan, panen, kemudian langsung tanam padi, itu biasanya juga banyak serangan kresek gitu Pak. Nah, padi varietas Impari 32 itu diciptakan dari Tadieran, kemudian diperbaiki, diambil yang tahan terhadap daun bakteri. Jadi kemudian bakteri. Makanya namanya kalau Bapak baca lengkap itu namanya Impari 32 Hadidil. Kemudian kalau itu masih kena, biasanya meskipun kena itu kondisinya tidak parah, masih bisa ditanggulangi. Kalau kita pertama pakai varietas yang tahan tadi bisa ditanggulangi. Kemudian kalau pakai obat-obatan, yang pertama kita harus tahu dulu penyebabnya ini apa, penyakitnya apa. HCV, tunggu atau misalnya virularia, itu harus tahu. Nah, kalau HCV itu kan jamur, itu kalau kita semprot harus HCV itu bakteri, harus kita semprot pakai agar-agar. Kalau penyebabnya jamur seperti virularia atau blast, itu juga kita semprotnya pakai fungicida. Jadi intinya di sini, sebelum kita mengendalikan serangan ODT, baik hama maupun penyakit, kita harus tahu dulu penyakitnya apa. Kalau kita ragu-ragu atau tidak tahu, ini
tanya ke Dinas Pertanian melalui tiap kecamatan itu ada namanya POPT, Pak. POPT itu petugas pengendali organisme tumbuhan. Nah itu nanti bisa direkomendasikan ini harus dilakukan seperti ini. Saya kira itu Pak yang bisa saya sampaikan. Kan orang